A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya mendapat kesempatan kembali untuk ikut mengisi kegiatan di Masjid Anas ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini tidak lain adalah hanya untuk menambah ilmu pengetahuan kita dan menyambung silaturahim kita yang selama ini masih belum terjalin dengan baik. Dengan adanya kegiatan semacam ini, diharapkan kita saling dapat mengisi dan lebih dapat memahami satu sama lain, dan insya Allah apa yang kita bawa ke rumah nanti adalah suatu pengalaman dan pengetahuan yang mungkin bisa dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah argumentasi dari salah satu imam yang terkenal, dan tapi bukan menjadi suatu argumentasi saya sendiri. Ini adalah menjadikan satu pengetahuan saja yang nanti juga bisa menjadi satu pembahasan kita di dalam diskusi nanti. Apa itu? Adalah satu argumentasi yang sering kita kenal atau sudah mengenalnya, yaitu yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah sudah mengenal begitu lama, dan semua orang mengatakan bahwa kami ada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saya ingin menyoroti dari satu argumentasi yang disampaikan oleh satu imam, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mungkin bapak-bapak juga sudah mengenalnya. Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan gerakan Islam yang menekankan perilaku mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang secara mayoritas persentasenya hampir mencapai 90% di dunia ini. Terminologi Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah istilah baru dalam sejarah Islam dalam mensikapi perpecahan sekte dalam Islam yang terjadi pada pertengahan abad pertama Hijriah. Gerakan ini diletakkan dasar terminologinya oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada abad ke-9 Masehi. Namun secara tata nilai sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh para sahabatnya. Para sahabat beliau yang utama yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Argumentasi Ahlussunnah wal Jamaah ini lebih menekankan kepada apa yang disebut dengan tawasud, tawazun,
i'tidal dan tasamuh. Sedikit mungkin kita akan mengetahui pengertian apa yang disebut dengan tawasud, tawazun, i'tidal dan tasamuh itu sendiri. Pertama, at-tawasud atau sikap tengah-tengah atau sedang-sedang saja, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Hal ini juga dapat kita ketahui dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan demikianlah kami menjadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian at-tawazun yaitu suatu keseimbangan. Dalam hal ini segala hal termasuk dalam penggunaan dalil akli dan dalil akli yang bersumber pada akal pikiran, serta dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca penimbang keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Al-Hadid ayat 25. Kemudian yang ketiga, i'tidal atau tegak lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadi kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah ayat 8. Kemudian apa yang disebut dengan tasamuh? Tasamuh adalah suatu perbuatan toleransi. Jadi yang kita kenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah dengan konsep 3 tadi, dan ditambah dengan tasamuh ayat toleransi. Jadi suatu perbuatan yang memang semestinya begitu dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita tidak berlaku atas kehendak sendiri, tetapi juga kita berlaku atau bertingkah pola mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW, yang diikuti oleh para sahabatnya, para tabi'in, para sahabat, ulama dan alim ulama, dan hingga sampai kepada kita pengetahuan apa yang seharusnya kita kerjakan. Kemudian landasan dari Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam argumentasi ini adalah dalam akidah teologi akan mengikuti pola pikir Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur
Al-Maturizi. Dalam bidang fikih, Ahlussunnah wal Jamaah ini akan mengikuti 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Dalam bidang tasawuf akan mengikuti Abu Qayyim al-Junaidi atau Imam Ghazali, serta pada murid-murid beliau. Ta'rif ini adalah pengertian yang paling sering dicerca dan ditentang oleh golongan yang tidak setuju, karena tidak ada ta'rif yang semata-mata menyebutkan tokoh dalam kaidahnya. Argumentasi ini adalah tidak ada sebuah riwayat pun yang menjelaskan tentang ta'rif Ahlussunnah wal Jamaah dengan redaksi demikian tentunya. Pernyataan tersebut benar karena memang tidak ada riwayat yang mengatakan tentang redaksi demikian. Namun harus dipahami bahwa ta'rif di atas sebagai metode memudahkan umat. Seringkali argumentasi yang menyesatkan, pernyataan atas berasal dari orang yang tidak suka dengan model pemikiran para imam ulama tersebut. Nama-nama ulama di atas adalah jaringan transmitter atau sahibul sanad yang paling mutabrah dalam kasanah keislaman. Kita juga sering mendengar sebuah hadis yang artinya akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Mereka para sahabat bertanya, siapakah ya wahai Rasulullah? Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Hadis ini banyak mendapatkan kritikan tentang kesahihannya, akan tetapi beberapa ulama memasukkan kategori hadis ini sebagai hadis hasan li ghairihi atau derajat baik karena didukung oleh hadis lainnya yang sejenis dan semakna. Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim juga menyebutkan hadis ini sebagai hadis derajat hasan li ghairihi. Bahkan Imam Sakawi dan Imam Suyuti menyebut hadis ini sebagai hadis makbul, bisa diterima sebagai alasan hukum. Isi dari hadis ini adalah legitimasi atas kebenaran sahabat Nabi sebagai penerus tindak tanduk Nabi setelah kemenangan Rasulullah SAW, dan para sahabat ini memiliki sanad keilmuan yang terus dijaga secara turun-temurun kepada para murid-muridnya, dan sanad ini adalah legitimasi atas kebenaran ajaran ulama sekarang, baik secara tekstual dan kontekstual, zihran wa batinan. Jamaah yang dirahmati Allah, Imam Abdul Hasan As-Asy'ari, Abu Muslim Al-Maturizi, Imam 4 mazhab, Imam Ghazali adalah ulama yang memiliki tradisi keilmuan serta sanad ilmu muttasil atau bersambung kepada Rasul. Ulama Nusantara hampir dipastikan akan menjaga tradisi ini sebagai bentuk menjaga Islam bukan hanya dari teks namun juga dari ahwal para guru. Selanjutnya, sanad keilmuan. Sanad dalam bidang keilmuan modern hampir terpinggirkan karena semakin banyaknya metodologi pembelajaran otodidak
Akan tetapi harus dia pahami bahwa otodidak dalam mempelajari agama adalah aib, karena ada sebuah makalah yang artinya, jika kalau bukan karena guru maka saya tidak akan mengenal Rabb Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalau bukan karena ulama maka tidak akan mengenal para nabi. Lebih keras lagi peringatan dalam kitab Tafsirul Islam tulisan Syekh Abu Yazid Al-Bustami tentang keniscayaan adanya guru dalam belajar agama. Barang siapa tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Itu mungkin suatu ungkapan yang lebih keras. Banyak orang modern yang melakukan potong kompas atau terus-menerus mempropagandakan untuk kembali ke Al-Quran dan hadis tanpa melalui jalur sanad keilmuan. Hal ini sangat berbahaya karena akan melakukan interpretasi teks diniyah atau sebuah konsep. Diniyah itu adalah asumsi-asumsi dengan sekehendak nafsunya masing-masing, bukan melalui tradisi keilmuan agama. Tradisi menyebut sanad atau ulama tidak lain bentuk menghidupkan keilmuan agama, karena tidak ada ilmu barokah jika terlepas dari tradisi keilmuan ulama. Semua kabar dari Nabi bisa dipastikan mengikuti alur sanad dalam tradisi ulama. Legitimasi keilmuan seseorang harus diukur dengan kekuatan argumentasi, serta dalam agama Islam harus merujuk pada sanad yang benar dan kuat. Kekuatan argumentasi adalah dengan menggunakan hujah ilmiah untuk mengcounter pendapat argumentasi yang menyimpang. Sanad digunakan sebagai sarana mengetahui otoritas, legitimasi pemikiran sesuai dengan Rasulullah SAW. Tradisi ini yang terus dijaga oleh para ulama dalam mempertahankan marwah Islam. Abu Hamid Al-Ghazali sendiri mempunyai sanad keilmuan yang mantap sebagaimana berikut. Al-Ghazali sedianya mempunyai dua sanad ilmu yang merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Sanad pertama melewati Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Imam Syafi'i. Sanad pertama beliau belajar dari Abdul Malik Imamul Haramain, dari Muhammad Al-Juwaini, dari Abdullah Al-Marazi, dari Abu Jaid Al-Maraji, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Imam Nafi, dari sahabat Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, sanad kedua adalah dari gurunya, yaitu Abdul Malik Imamul Haramain, dari Abu Bakar Al-Bakilani, dari Abdullah Al-Bakhili, dari Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, dari Abu Ali Al-Jubai, dari Abu Hashim Al-Jubai, dari Abu Huddail Al-Alaf, dari Ibrahim Al-Naddam, dari Ammar bin Ubaid, dari Wasil bin Atta, dari Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, dari Ali bin Abi Thalib, dan selanjutnya dari Rasulullah SAW. Maka argumentasi Ahlussunnah wal Jamaah dengan menggunakan Imam Al-Ghazali sebagai tokoh sudah benar. Alasannya beliau memiliki kemantapan tradisi keilmuan dan sanad bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sedikit lagi Pak ya.
karena saya membaca saja. Jamaah yang dirahmati Allah, di era Imam Al-Ghazali sudah sangat jauh dari masa modern sekarang. Maka untuk menunjukkan kebenaran pola pikir ulama sekarang harus dilihat juga dari silsilah keilmuannya. Silsilah keilmuan dan murid Imam Al-Ghazali yang sampai ke Indonesia bisa kita telisik sebagai berikut. Imam Al-Ghazali memiliki murid, salah satunya Abdul Karim Al-Shihristani. Karangannya, bukunya atau kitabnya Al-Milal wan Milal Mihayatul Iqdam. Mempunyai murid Muhammad bin Umar Fakhrul Razi, punya kitab Matabatul Gaib Al-Matalibul Aliyah. Kemudian mempunyai murid Ad-Duddin Al-Izzi, kitabnya Al-Mawaqif fil Ilmil Kalam. Mempunyai murid Abdullah As-Sanusi dengan kitabnya Aqidatul Kubra. Kemudian mempunyai murid lagi Ibrahim Al-Baizuri, mempunyai kitab Jahayarut Tauhid. Beliau mempunyai murid lagi Ahmad Dasuki dengan mengarang Umul Barahin. Mempunyai murid Ahmad Jaini Dahlan dan mengarang buku Al-Durarus Saniyah. Mempunyai murid Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Barat dengan kitabnya Fathul Arifin, berisi penggabungan tarekat Qadariyah dan Nasabandiyah. Murid Syekh Ahmad Khatib Sambas banyak tersebar di Indonesia. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Tajul Kalwati dari Makassar. Beliau juga memiliki murid bernama Syekh Nawawi Banten dan Syekh Abdul Somad Palembang. Murid-murid dari Syekh Khatib Sambas banyak mendirikan pesantren di Indonesia, antara lain Syekh Mahfudz Al-Turmusi mendirikan pesantren Termas di Pacitan, Jawa Timur, dan Ki Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Irang di Jombang, dan Syekh Arsyad Banjarmasin banyak memiliki murid di Banjarmasin dan Martapura. Oleh karenanya, jika ingin bisa menyambung sanad keilmuan yang muttasil sampai pada Rasulullah, alangkah baiknya kita juga bisa menerima ilmu dari tempat-tempat ini atau ulama-ulama yang mempunyai sanad ke ulama-ulama tersebut. Argumentasi Al-Sunnah wal Jamaah atau Aswaja adalah landasan pemikiran berdasarkan sanad keilmuan yang muttasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Ini adalah sebuah argumentasi yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari yang terkenal dengan istilah yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Abu Hasan Al-Asy'ari. Mungkin dari para jamaah juga ingin menyampaikan satu tambahan. Kami persilahkan dan kami cukupkan untuk yang kami sampaikan, cukupkan sekian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Pak Adianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan bahwasanya belajar harus bersama, ya.
Jadi cukup jelas bahwa siapa yang masuk kategori tadi ya, kategori ahlu sunnah. Nah, sedikit ada pertanyaan politik, kalau misalnya sekarang di era yang sudah semakin bagus begini, kita banyak mengambil ceramah-ceramah dari media sosial. Nah, itu bagaimana tentang sanatnya tersebut gitu, sehingga kita bisa, apakah kita harus memilih ini ulama ini dia belajarnya kemana gitu, jadi tahu gitu. Kita harus begitu Pak, lama nih dengerin aja apa yang bagus gitu, kira-kira gitu Pak. Itu dengan canggihan yang ada sekarang itu, bahwasanya kita belajar kepada orang bersanad itu ya, kita kan mesti meneliti juga ya gitu. Oh ini misalnya seperti hal yang ini gue ya oh ini ada yang jelas-jelas di Hidayah, oh dia belajarnya di mana gitu, terus ke atasnya seperti apa sampai sampai ke Rasulullah. Itu gimana tuh kira-kira pilihannya gitu untuk maleh gitu. Yes. Pak Lulik mungkin Pak, pilih haji gimana Pak? Kan ini bukan argumentasi seorang. Jadi boleh berargumentasi. Ya, kalau hemat saya memang saya tuh pernah dengar gitu ya dari guru saya juga. Jadi kita itu sesungguhnya dalam hidup ini berjalan mengikuti tali atau jalan itu sendiri gitu, bahwa kita harus berpegangan erat antara satu dengan lain sehingga sampai kepada satu titik itu gitu. Berpegangan erat itu dengan apa gitu? Ya tadi itu bahwa kita berilmu pengetahuan tentang agama harus pegang kepada siapa gitu, ya kan, sehingga kita benar-benar memegang iman itu karena ada dasarnya tadi, guru saya siapa sampai kemana. Seperti kemarin kita belajar taksin ya dengan Ustadz yang di Sarua tuh, bukan Pak itu, Pak siapa? Ya, yang itu Al-Hafiz juga tuh kan, gitu. Nah, saya tanya beliau di mana tuh belajarnya dulu, gitu kan? Nah, itu ternyata beliau juga belajarnya ya sampai ke Banten juga, ke Syekh Nawawi, gitu. Jadi, cuman ujungnya beliau sampai sadatnya itu Ibnu Mas'ud, sampai Ibnu Mas'ud. Ya, jadi gitu. Jadi saya pengertiannya terserah gitu kepada siapa gitu kan. Tapi kita memang harus bersanad sampai apa yang kita ketahui ini adalah sumbernya memang dari Rasulullah. Dan seperti saya mungkin bukan menyombongkan diri gitu ya. Itu dengan ketidaksengajaan saja Allah menghendaki seperti itu. Waktu masih kecil saya belajar dengan kakek. Jadi sejak SD sampai SMP, karena SMA saya ke Jakarta. Ternyata saya belajar dengan kakek itu, kakek saya dari Tebu Ireng. Jadi beliau belajar di Tebu Ireng, kemudian dapat ilmu mengembara. Jadi beliau ada aslinya orang Cirebon, kemudian mengembara sampai Ciamis. Saya lahir di Ciamis. Ternyata saya belajar sudah sama beliau gitu, sama yang bersanad ke Al-Asy'ari, ke yang mendirikan pesantren Kiai Hasyim Asy'ari itu di Tebu Ireng. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah
secara tidak sengaja ternyata sudah di situ gitu. Tapi sekarang kan kita mencari lagi gitu kan. Jadi seperti saya dengar ada kalau di YouTube ya, tadi saya belajar ada dokternya Buya Asyari ya, Hasim, kita suka dengar juga gitu. Ya seperti itu. Ya siapapun, jadi nanti kan, jadi akhirnya kembali kepada diri kita, kan, kepada siapa mau belajar, dan yang penting tadi itu di ujungnya sampai gitu aja. Karena banyak sekali kan, ada yang lemah lembut, ada yang sedang-sedang saja, gitu. Ada yang mungkin ini keras gitu kan. Tapi intinya sama. Gitu. Cuman cara penampilannya saja sebenarnya gitu. Itu kalau pendapat saya gitu Pak. Mungkin Pak, kalau ini kan beda-beda. Pak Agus. Jadi inti pertanyaannya, kalau saya ambil tadi gini, boleh nggak kita mengambil hujah dari YouTube itu aja kan? Itu aja kan? Miliknya gitu kan. Jadi ya saya tidak pernah di pelajaran mengenai itu. Boleh YouTube kita ambil dari YouTube, tapi sebatas untuk tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus jelas sumbernya. Sebab di YouTube itu rawan, ya, rawan dengan editan. Maka satu harus hanya sebagai tambahan, kedua jelas sumbernya. Tapi yang terbaik, belajar sanad itu ya dengan guru, itu yang terbaik. Jadi kita menghindari kerawanan-kerawanan, ya. Itu merupakan contoh dari Rasulullah juga dari zaman dulu kan, selalu Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, artinya langsung belajar. Nah, memang zaman dulu belum ada YouTube kan gitu, begitu. Sama aja dengan nanti orang naik haji dengan pesawat. Zaman dulu juga belum ada pesawat, artinya dibolehkan hanya sebatas untuk tambahan dan jelas sumbernya. Dan kita yang penting mesti belajar secara baik kepada para ustaz yang menyampaikan dalam itu. Saya kira itu. Jadi memang teknologi memudahkan, sehingga kita berpikirnya kalau misalnya lihat di media sosial, karena ada ustaz, contoh misalnya Abdul Somad, dia belajarnya sampai kemana kan kita jelas ya, artinya seperti ini gitu. Mungkin tadi tambahannya ada sebagai tambahan tadi, jadi memang kita harus belajar dengan guru. Dan ini kita cari guru, ketemu langsung juga kan memang adalah ininya nilai tambahnya Pak, kalau misalnya kita belajar langsung ya. Cuman memang di sela-sela orang yang sibuk kayak gini mau cari siapa, itu mesti pilih-pilih juga gitu kan. Minimal kita tahu backgroundnya gitu ya, belajar sampai kemana dia gitu. Artinya kalau kita dengan guru itu ada yang bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab. Minimal waktu menyampaikannya juga dia ada pengalaman, ada intonasi, ada apa, dan kita tahu kayak gini ya, dia dapetnya dulu seperti ini. Nah itu kan yang diajarkan ke bawah kan kita. Iya. Kita dapetnya kayak gitu, kita ajarkan gitu juga, bisa kita sharekan seperti itu juga. Iya, mungkin dari Pak Agus ada tambahan pertanyaan? Saya setuju dengan Pak Rudi sama Ahmad juga. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan dari tadi, belajar agama. Kalau kita belajar fikih mungkin akan mudah, karena di Islam itu aturan-aturan itu jelas banget. Satu-satunya agama di dunia yang memberikan syariat itu dalam kehidupan, sendi-sendi kehidupan itu semuanya cuma Islam. Mulai dari kelahiran, cari rezeki, kemudian berdagang, menikah, mati,
semuanya ada aturan. Tapi kalau sudah berurusan sama apa namanya tafsir, itu kita harus nyambung. Tidak bisa kita menafsirkan sendiri, punya tafsir. Oh, saya baca tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu masih penyayang, selesai habis itu. Tapi sebenarnya ibunya nggak sampai begitu. Kalau kita punya guru, itu guru akan menjelaskan sesuai dengan sanadnya yang sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sama-sama. Tapi kalau fikih yang namanya zakat di mana-mana sih nggak bakalan yang mau aliran ini aliran itu pasti akan angkanya sama, nggak akan berubah. Tapi kalau sudah berurusan sama dengan surah An-Nisa, penjelasannya seperti ini, ya itu udah ada beda. Itu sudah sanadnya udah beda. Kalau guru ini penjelasan seperti ini, kalau guru ini penjelasan seperti ini, itu beda. Jadi YouTube buat saya itu adalah sama internet, itu adalah sarana yang bagus sekali. Karena apa? Baru di abad internet ini saya pribadi bisa dapat buku-buku yang saya mau. Yang tadinya saya harus kalau nyari buku, Fathul Mu'in harus pergi ke fotokopi, ketemu dulu, soal dulu baru dapat fotokopinya. Sekarang saya download, bisa dapat buku-buku yang belum seharusnya saya pelajarin pun sudah ada. Nah, ini yang tapi juga yang tadi begitu dapat bukunya, kalau belajar kalau nggak pakai guru ya itu bisa jadi kayak ilmu sesat. Ya, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang baru saja disampaikan, apa yang ditanggapi, diterangkan pada pagi ini menjadi tambahan buat ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu menjelang subuh beberapa menit lagi, kajian subuh kita pada pagi ini kita tutup saja dengan membaca doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.